He lay himself down to raise us up. Tidak ada Tuhan seperti dia. Kami memuji namamu yang ajaib. Ajar kami apa yang kamu ingin lakukan pada akhir zaman ini. Berbicara Tuhan lewat firman-Mu. Kami siap untuk menerimanya. Oh Lord Jesus, there's no one like you. Dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Silakan duduk, saudara kekasih. Saya nyampaikan satu tema hari ini, the power of grace. Kuasa atau kekuatan daripada kasih karunia. Apa yang terjadi akhir zaman? Yaitu Lukas 17, ayat 26 dan 27. Lukas pasal yang ke-17. Dan sama seperti terjadi pada zaman siapa? Nuh. Demikian pula halnya kelak pada hari-hari anak manusia. Mereka makan dan minum, mereka kawin dan dikawinkan. Sampai kepada hari Nuh masuk dalam bahtera, lalu datanglah air bah dan membinasakan mereka semua. Tinggal 8 orang. Nuh dengan tiga putranya dan istri-istri mereka, cuma 8. Dalam aksara Mandarin, dikatakan perahu itu adalah a small boat dengan 8 mulut. 8 manusia. Ada hubungan, yaitu bangsa China yang besar dengan kitab Genesis, kitab Kejadian. Karena itu saudaraku, seperti pada zaman Nuh. Apa yang terjadi pada zaman Nuh? Kita lihat Kejadian pasal 6. Mulai ayat pertama kita lihat dulu. Bahwa manusia bertambah banyak jumlahnya di muka bumi. Mestinya kan tambah baik. Sekarang ini 8,25 miliar manusia di muka bumi ini. Begitu banyak, miliar loh. Jumlah manusia di Indonesia 280 juta sekian. Dan bagi mereka lahir anak-anak perempuan di zaman itu kan ada keturunan daripada Kain dan keturunan daripada Set. Maka anak-anak Allah melihat bahwa anak-anak perempuan manusia cantik-cantik, lalu mereka mengambil istri dari anak-anak perempuan itu. Ini yang menarik. Siapa saja yang disukai mereka. Kalau makan minum kan tidak berdosa. Itu sesuatu yang biasa. Tapi yang maksud di sini pesta pora, saudara. Dalam Lukas 21, bahaya akhir zaman adalah pesta pora. Hedonisme. Lalu kawin dan dikawinkan. Masalahnya antara anak-anak Allah dan anak-anak manusia. Lalu lahirlah di situ yaitu raksasa atau pahlawan yang gagah perkasa. Dalam firman Tuhan dikatakan ada keturunan ilahi dan keturunan birahi. Kehendak manusia atau rencana Tuhan. Pastikan anak-anak kita menikah dengan yang seiman. Kalau bisa cinta Tuhan. Masa kalah dengan tetangga sebelah? Zainuddin MZ mengatakan begini, Bu, Ibu, saya tirukan ya. Bu, Ibu, tanya dulu Bu, Yusuf atau Yosef? Daud atau David? Maksudnya seiman. Loh mereka loh. Tapi hari-hari ini saya melihat. Bagaimana Pak? Anak-anak sudah senang. Tunggu dulu. Itu menyakitkan hati Tuhan. Tuhan berkata bahwa manusia itu bertambah jahat. Karena itu umurnya dipendekkan. Adam hampir 1000 tahun. Yang paling tua Metusalah hampir 1000 tahun. Karena satu hari Tuhan 1000 tahun. Tuhan tidak punya rencana kita hidup cuma 1000 tahun. Tuhan punya rencana kita hidup kekal. Baru-baru ini saya membeli sebuah sepatu untuk hari-hari. Dan saya menyampaikan firman Tuhan kepada penjual sepatu. Nona ini menulis di WA-nya at the death's door. Pada pintu kematian.
Saya tanya sama dia, adik pernah tahu ada hidup yang kekal? Oh belum pernah tahu Pak. Saya bilang pencuri itu iblis, datangnya mencuri, membunuh, membinasakan. Tapi ada Yesus, berikan kamu hidup yang kekal. Dia dari kepercayaan lain tentu saja. At the death's door, kasihan sekali. Berapa banyak orang-orang di dunia ini putus asa saudara. Tapi Tuhan berkata bahwa Tuhan akan membinasakan mereka semua. Firman Allah mengatakan bagaimana kehidupannya begitu rusak. Aku menghapuskan manusia yang aku ciptakan di muka bumi. Manusia, hewan, binatang melata, burung di udara. Aku menyesal bahwa aku menjadikan mereka. Hidup jangan cuma eksis. Hidup itu harus menyenangkan Tuhan. Apakah kegagalan itu sukses melakukan yang tidak disuruh Tuhan? Setuju? Hidup menyenangkan Tuhan. Tanpa iman tidak mungkin berkenan pada Tuhan. Ibrani 11 menjelaskan. Memberikan korban yang baik seperti Habel. Dan hidup bergaul dengan Allah seperti Henokh. Dan hidup melakukan karya Tuhan seperti Nuh. Seperti yang diperintahkan Tuhan demikian dilakukan oleh Nuh. Saudara yang kasih, kita baca dulu ayat 8 sampai 12. Tetapi Nuh mendapat kasih karunia di mata Tuhan. Ada perkataan tetapi di situ. Saya tidak tahu berapa banyak manusia waktu itu. Katakan saja 1 juta. Katakan saja. Sama manusia umurnya panjang. Dan pasti keturunannya juga banyak. Ada perkataan tetapi. Tuhan mau saudara dan saya berbeda. Karena itu jangan takut untuk hidup berbeda. Amin. Semua orang melakukannya. Tidak, kita bukan semua orang. Kita umat pilihan Tuhan. Ada berapa banyak umat pilihan Tuhan? Berikan tepuk tangan bagi dia. So diejek, dihina, tenang aja. Tetapi Nuh mendapat kasih karunia Tuhan. Kasih karunia, saudaraku, dalam bahasa aslinya menarik sekali. Itu nama dibalik daripada nama Nuh. Nuh terdiri dari 2 huruf. Saudara lihat yang sebelah ini, ya. Ini Het dan Nuh, Nun. Ya, kata K, KH ya, dan N. Yang sini, saudaraku, grace itu, saudara kalau itu Nuh, Nuah gitu ya, itu Hen. Hen itu grace. Grace itu kasih karunia. Begitu dalamnya sampai tidak bisa pakai 1 kata, tapi 2. Kasih dan karunia. Kasih yang tidak layak diberikan. Di dalam dunia hukum ada namanya gerasi. Pernah dengar? Bukan garasi ya, gerasi. Gerasi itu pengampunan yang diberikan oleh penguasa tertinggi. Oleh raja, oleh presiden. Sudah jatuh hukuman mati diberikan gerasi. Diampuni, bebas sama sekali. Haleluya. Dan itulah yang Tuhan berikan pada kita. Dari begitu banyak orang. Nanti saya terangkan. Selanjutnya dikatakan akibat daripada itu inilah riwayat daripada Nuh. Nuh adalah seorang yang benar, tidak bercela ataupun sempurna di antara orang sejamnya dan Nuh itu hidup bergaul dengan Allah. Sementara apa yang terjadi di dunia? Ya, Nuh memperanakan 3 anak laki-laki, Sem, Ham dan Yafet. Ayat 11, adapun bumi telah rusak di hadapan Allah, penuh dengan apa? Kekerasan. Menarik. Perkataan kekerasan, violence, itu Hamas. Apa? Hamas, saudaraku. Saudara lihat mulai 7 Oktober 2023, saudaraku, sampai dengan sekarang. Itulah kekerasan. Bayi dibakar hidup-hidup. Bayi dicekek. Perempuan setelah diperkosa, diperlakukan dengan tidak karu-karuan. Allah menilik bumi sungguhlah rusak benar. Sebab semua manusia menjalankan hidup yang rusak di bumi. Ada 4K yang terjadi pada zaman Nuh. Yang juga terjadi sekarang. Pertama adalah kekerasan. Ada 4K. Yang kedua saudaraku, kerusakan ataupun korup. Korup itu apa? Busuk. Pembusukan. Ketika daging yang saudara beli mulai keluar ulatnya,
itu korup, itu membusuk, korupsi. Hari-hari kita dengar tentang anak perusahaan Pertamina. Mana mungkin sih kok cuma anak perusahaan bisa 1.000 triliun, tidak mungkin toh. Ini pasti urutannya panjang. Yang ketiga saudaraku adalah kerakusan. Bagaimana saudaraku? Cuma bagian administrasi dan bagian pelatihan dari Mahkamah Agung. Di rumahnya ada uang hampir 1 triliun. 1 triliun. Namanya Bapak Zarov. Kerakusan. Dan yang terakhir kerasukan saudaraku. Kekerasan, kerakusan. Amin saudaraku. Ya kerusakan, kerasukan, kakian saudaraku. Kerasukan terakhir. Bagaimana sebutkan malaikat bisa hubungan dengan manusia? Malaikat katanya tidak punya kelamin. Ya dia merasuk. Sebab pada waktu itu kan tidak semua keturunan Set. Ada keturunan Kain juga. Jadi pastikan anak-anak kita benar-benar pasangannya seiman. Katakan haleluya. Betul saudara. Jangan kompromi. Sebab itu menyedihkan hati Tuhan. Kehancuran daripada Israel ketika terjadi perkawinan campur. Dengan bangsa-bangsa lain. Ketika saudaraku, istri saya punya satu ilustrasi bagus. Sebab kadang-kadang saya akan masang baju pestanya istri saya. Itu kancingnya banyak sekali. Ibu-ibu kenapa ya kancingnya banyak? Oh sudah masak, dia datang melengseh cuma 1. Harus saya ulangi lagi saudara. Mau pakai resleting gitu. Saudara, jadi dia bilang yang penting kancing pertama oke. Kancing pertama sebetul yang lain nanti ikut. Jadi saudaraku firman Allah berkata, Nuh mendapat kasih karunia di hadapan Tuhan. Dan apa yang dilakukan oleh kasih karunia itu? Yang pertama, dia jadi orang benar. He was righteous. Righteous di sana saudaraku adalah sadik. Kalau righteousness, kebenaran itu sedekah. Bahasa Ibrani dengan Arab itu kan saudara sepupu ya. Dari sedekah saudara tahu sedekah. Orang benar pasti murah hati. Saya tidak percaya kalau orang ada kebenaran di dalamnya, Kristus di dalam kita. Dalam perjanjian baru, kebenaran itu adalah pemberian. Dan kebenaran adalah seseorang. Dan dia adalah Kristus. Begitu kita menerima rohnya, itulah the spirit of righteousness. Tapi dari begitu banyak orang, cuma ada 1 orang yang disebut orang benar. Dalam kitab Yeskiel 14 dikatakan, ada 3 orang benar yang disebut benar. Saudara tahu bahwa di dalam ukuran perjanjian baru tidak ada seorang pun yang benar. Tapi ini ranking 1, 2, 3 ataupun 3 orang dari begitu banyak orang. Biarpun di tengah-tengahnya berada 3 orang, ini siapa? Yang keras, Nuh, Daniel dan Ayub. Mereka menyelamatkan hanya nyawanya sendiri karena kebenaran mereka. Demikianlah firman Tuhan Allah. Nuh, Daniel dan Ayub. Tapi saudaraku, tidak ada seorang pun. Karena ukurannya bukan Nuh, bukan Daniel, bukan Ayub. Ukurannya itu Yesus. Ukurannya itu Yesus. Satu-satunya yang disebut orang benar. Karena itu saudaraku, yang paling penting kita terima adalah kebenaran pada Tuhan. 1 Korintus 1 ayat 30 menjelaskan. Dialah kebenaran kita. Dia adalah pengudusan kita. Amin saudaraku. He's our sanctification. Dialah penyucian kita. Tapi Nuh disebut orang benar. Selanjutnya dikatakan dia seorang yang tidak bercacat. Tidak bercacat itu integritas. Tidak bercacat itu tidak ada nodanya. Tidak ada noda, tidak ada cacat. Tidak bisa dituntut secara hukum perdata maupun pidana. Tidak bisa. Dan itu semua yang dikerjakan oleh kasih karunia. Bukan karena dia orang hebat.
Tapi kasih karunia Tuhan. Saya baru kembali dari Dili, Timor Leste, seperti saya saksikan pada saudara. Dan di depannya ada sebuah pulau namanya Atauro atau Pulau Kambing. Atauro atau Pulau Kambing itulah Nusa Kambangan daripada pemerintahan Portugal. Ya, yang di Europe itu mereka bawa orang-orang paling jahat ditaruh Atauro. Juga kemudian semua orang yang kriminal, yang tingkat tinggi seperti kita di sini taruh di Nusa Kambangan, itu ditaruh semua di Pulau Kambing ini. Apa yang bisa dilakukan oleh agama? Membuat kambing lebih baik. Kambing yang lebih tahu aturan. Kambing yang lebih baik. Kambing yang berusaha baik. Tetapi roh Tuhan membuat kambing menjadi domba. Saya terangkan bedanya. Di dalam Matius 25, ketika sang raja datang dengan kemuliaannya bersama para malaikatnya, dia memisahkan bangsa daripada bangsa domba dan bangsa kambing. Bangsa domba ditaruh kanan buat ilustrasi. Yang sebelah kiri taruh jadi bangsa kambing. Yang di tengah-tengah dombing. Domba yang sedang mengambing. Tetapi saudaraku itulah, serigala bisa menjadi domba. Babi yang rakus bisa jadi domba. Itulah pekerjaan Roh Kudus. Amin. Macan jadi domba. Dulu saya dengan Pak Andriani paling kompak. Cari pacar bersama saudara. Sebelum ketemu yang dua ini. Kita datang ke rumah seseorang yang ada dua gadis di situ. Saya dengan Pak Andriani sangat kompak saudara ya. Saya tidur bareng, mandi bareng. Tapi percayalah kita bukan gay ya. Cuma waktu di sana adiknya keluar. Dan tanya gini, lapo bajul-bajul iki merini katanya. Kita dipanggil bajul saudara. Tetapi puji Tuhan, Tuhan bisa merubah bajul menjadi domba, bahkan jadi hamba Tuhan. Tepuk tangan bagi Allah kita. Haleluya. Karena kekuatan kasih karunia, Nuh jadi orang benar. Bahkan dikatakan bahwa 3 orang ini, Nuh, Daniel, dan Ayub, menyelamatkan dirinya sendiri. Lalu kemudian dikatakan tidak bercacat. Bagaimana saudaraku, kita baca cacatnya. Tapi dari hari ke hari saudaraku, Tuhan merubahkan kita makin menyerupai Dia. Tepuk tangan bagi Allah kita. Dan yang ketiga, He walked with God. Dia bergaul dengan Tuhan. Tuhan hanya bergaul dengan yang mirip dengan dia. Oke kan? Saya melayani semua orang. Orang yang aneh. Orang yang gangguan jiwa. Tapi kalau sahabat saya milih. Saya tidak mau ketemu orang medit. Nanti ketularan saudaraku. Saya mau bergaul dengan orang yang murah hati. Biar ketularan yang baik. Amin. Bergaul dengan orang yang takut Tuhan. Bergaul dengan orang yang cinta Tuhan. Sekali lagi saudaraku, kita melayani semua orang. Tapi kalau sahabat, kita memilih. Amin. Haleluya. He walked with God. Ada satu lagi saudaraku, bukan cuma karakter daripada Nuh. Karena kekuatan kasih karunia. Tetapi juga dia berbuah. Tuhan memerintahkan kita supaya berbuah. The fruit of Noah. Dia punya 3 putra. He begat 3 sons. Umur berapa Nuh waktu dipanggil Tuhan dan diberi kasih karunia? Tahu? Ada yang tahu umur berapa? Umur berapa Bapak Nuh ini dipanggil oleh Tuhan terima kasih karunia. Lalu karakternya berubah. Lalu berbuah. Umur berapa? Lalu kemudian disuruh membangun bahtera. Usia berapa? Usia 500 saudara. Usia berapa? 500. Aduh Pak Arifin, saya sudah tua. Masa ikut melayani Tuhan? Ada di sini usia 500? Tidak ada terlambat melayani Tuhan. Tapi yang menarik buat saya adalah 3 putra ini kompak. Di sini ada 3 putra saya. Coba berdiri 3R berdiri dengan istrinya. Ya, Rendra Roy Robert. Tepuk tangan bagi Allah kita. Tidak pernah bertengkar ya Ren? Tidak pernah ya. Coba
rangkulan Roy. Robert sini coba bertiga rangkulan. Ini Sam, Ham, Yafet. Loh ayo rangkulan. Nah, kalau istrinya kompak beres gereja ini diberkati Tuhan. Tepuk tangan bagi Allah kita. Amen. Silakan duduk. Siapa nama istri-istri mereka? Ada yang tahu? Ayo, yang tahu tak kasih sepeda. Nggak tahu ya? Nama istrinya pertama Bu Nuh, Bu Sem, Bu Ham, dan Buffet, saudaraku. Istrinya Yafet Buffet. Tapi mereka akor. Bahkan mereka di dalam satu kapal, saudaraku, satu bahtera bersama para binatang. Ketahuilah saudaraku, gereja tidak semuanya isinya manusia. Saya ulangi sekali lagi. Di bahtera itu manusia cuma 8 orang. Saya berharap ini semua manusia lahir kembali. Kalau tidak serigala, ada macan dan sebagainya. Kapan itu ada pertunangan saudara dari salah satu pemimpin kita di sini. Lalu saya perhatikan itu ada dibuat kayak patungnya begitu. Yang wanita itu harimau saudara. Yang pria tikus saudaraku. Loh kok diam saudaraku? Satu macan, satu tikus. Saya tanya, iya betul ini macan sama tikus. Tapi kita semua sudah di dalam Tuhan, amin. Berbuah. Dan 3 putra ini tidak pernah berkelahi. Sem, Ham, dan Yafet tidak pernah berkelahi. Tidak pernah. Mereka rukun. Itu penting. Tahukah saudara kerukunan itu yang paling dicari sekarang di dunia. Amin. Saya dengan Pak Andrian ini dulu selalu bersaing. Siapa lebih keren. Siapa yang lebih terkenal. Tapi setelah dewasa, enggak gitu. Sebab apa? Saya butuh dia, dia butuh saya. Amen. Kita saling membutuhkan. Itulah yang Tuhan mau dalam gereja Tuhan. Saling mengasihi, saling mendukung, saling mendoakan. Amin. Tepuk tangan bagi Allah kita. Berkat datang sendiri. Mereka berbuah. Kain dan Habel seperti saya sampaikan tadi. Kain membunuh adiknya, tapi darah adiknya menuntut balas. Dan tentang darah pemercikan, darah dari Yesus. Itu berbunyi, aku ampuni mereka. Tapi darah daripada Habel minta menuntut balas. Kemudian kita lihat Esau dan Yakub. Kita lihat saudaraku sampai hari ini. Tidak ada itu bangsa Palestina. Mereka itu adalah orang Mesir, orang Suria, orang Jordan, orang Arab. Dan memberi nama sendiri bangsa Palestina. Muhammad Deif, jenderal, wakilnya Yahya Sinwar, disebut memang orang Mesir saudaraku. Tetapi sebetulnya nenek moyang mereka tidak pernah berkelahi. 3 putra dan merekanya saling mendukung. Membuat bahtera tidak main-main, gede loh saudaraku. 300 hasta itu artinya 300 kali 45 cm, hitung sendiri. Katakan 150 meter. Besar sekali, lebarnya 50 hasta, tingginya 30 hasta. Dan mereka bekerja sama dengan bapaknya. Saudara, tentu saja mereka mengalami dihina, diolok. Iwong gendeng. Tidak pernah terjadi ada hujan, bahkan banjir. Dan itu di atas gunung. Di atas gunung, kalau membuat kapal di mana? Di tepi pantai kan? Itu di atas gunung saudara. Tetapi kalau Tuhan yang suruh, kita harus lakukan. Dan kunci kemenangan adalah ketaatan. Ada satu hal yang ajaib, ya, nama Noah itu ada urutannya. N-O-A-H, N-O-E-H. Coba lihat yang pertama, ukurannya adalah nearness, kedekatan. Seberapa dekat kita dengan Tuhan? Ada beberapa dimensi hubungan dengan Tuhan. Pertama itu anak. Setelah anak putra. Setelah putra kemudian saudaraku tunangan. Setelah tunangan sebagai pengantin wanita. Itu ukuran untuk pribadi dan ukuran untuk jemaat. Seharusnya saudaraku jangan terus jadi anak. Anak cuma kerjanya minta-minta. Putra sudah bisa bekerja bersama.
Tapi tunangan tidak minta apa-apa. Dia cuma minta kasih daripada tunangannya. Itu tingkatan rohani, dimensi rohani. Kedua, obedience. Buatlah bahtera kayu gofir. 300 hasta panjangnya, 50 hasta lebarnya, 30 hasta tingginya. Buatlah 3 tingkap dan pintunya pada tingkat kedua. Saudara, dia tidak nawar. Saya tanya teman-teman saya yang membuat kapal pinisi. Ya, kapal kayu yang pakai layar itu. Dan dia berkata, Pak, sampai dengan hari ini, semua teknik perkapalan mengatakan itu ukuran paling ideal. Sebab kita punya Allah yang ideal. Amin. Karena jangan rubah desainnya Tuhan. Itu enggak apa-apa diukrek-ukrek saudaraku. Yang penting enggak ngadep ke atas. Kalau ngadep ke atas baru pusing, ya kan? Yang ketiga, availability, ketersediaan. Saya pernah ditanya orang, Pak Arifin, kenapa ya? Kok Pak Arifin yang dipakai Tuhan di Bali? Kata mereka loh ya, saya tidak cerita tentang diri saya sendiri. Jawaban saya sederhana, sebab yang tersedia cuma saya, yang lain tidak mau. Jangan pergi ke Bali, banyak kuasa kegelapan. Saya pada waktu dikatakan tinggalkan Surabaya. Dan waktu itu saudara sini tahu, Pak Alex umumkan. Pengganti saya Pak Arifin. Ya, malah saya pergi ke Bali saudaraku. Sahabat saya sekarang saya bersama Tuhan, Ibu Lian Aryo. Loh Arifin, beneran ya kamu ya? Loh betul Cilian, ayo ikut saya. Saya ajak dia ke Bali. Dan dia lihat rekan-rekan saya yang tulus hati. Ya sudah, saya rela katanya. Tapi availability itu ketersediaan. Ketika saudaraku Nabi Yesaya melihat Tuhan. Dan Tuhan tanya siapa yang akan kami utus. Dia berkata, here I am, send me. Hineni, itu perkataan seorang hamba. Apapun kehendak daripada Tuhan aku lakukan. Amen. Yang terakhir holiness, kekudusan. Saya kemarin bertemu dengan seorang YouTuber yang paling terkenal sekarang, Bobby Saputra. Sudah pernah dengar ya? Bobby Saputra, dia sebetulnya namanya Ben Sumadiwirya. Ya, dia telepon saya, dia ada di Bali, kita ajak makan. Dan dia membuat pernyataan, ini anak muda ganteng keren saudaraku. Ya, dan dia pernyataan, no sex before marriage. Tidak ada seks sebelum menikah. Malah dikejar cewek-cewek banyak saudaraku. Sebab yang model begini langka saudaraku. Udah keren, mau hidup dalam holiness. Tapi saya bilang, tidak bisa tanpa kuasa anugerah Tuhan. Dan malam itu saya baptiskan dia di kolam baptisan saya. Di kolam renang saya di Ubud saudaraku. Sebab saudaraku sudahlah. Tidak ada dari kita bisa hidup benar. Bisa hidup dengan saudaraku perfect. Tidak mungkin. Apalagi walk with God. Tidak mungkin tanpa kasih karunia Tuhan. Sekarang kita berkata tentang karya. Yang pertama-tama kunci dalam hidup itu adalah Noah walk with God. Walk with God dulu sebelum ini. Walk. Ya. Noah walk with God. Walk di sana adalah hidup bergaul dengan Tuhan. Baru-baru ini saya yaitu diwawancara. Bagaimana kehidupan doa Anda? Saya bilang, surga itu canggih. Saya itu cuma di kamar doa saya, kamar belajar saya itu jam 3 sampai jam 5 pagi. Kadang-kadang 1 jam, kadang-kadang 1,5 jam. Tapi sepanjang hari saya telepon dengan Tuhan. Itu bergaul dengan Tuhan seperti itu. Tuhan apa yang kau mau dari saya? Itu pagi. Apa yang kau suruh saya lakukan hari ini? Kapan tuh dia bilang, kamu pergi sekarang untuk pelayanan di penjara. Oh baik Tuhan. Dan saya pergi saudara ke sana. Karena biasanya ya gembala senior itu khotbah di penjara ya tertentulah. Perayaan Paskah ya atau Natal gitu. Tapi ini hari biasa. Pada waktu saya akan berbicara mendadak ada seorang pemuda tingginya segini. 180 lebih. Stop.
Saya mau bicara dulu. Lalu dia maju ke depan saudaraku sambil meneteskan air mata. Dia bilang begini, istri saya ninggalkan saya. Orang tua saya tidak mengakui saya. Bagi teman-teman tidak ada satu pun yang mengunjungi saya di penjara kerobokan ini. Dan tadi pagi saya bilang, Tuhan kalau Tuhan masih peduli, kirim Timotius Arifin ke sini. Karpe dewe saudaraku. Dia tidak bilang kirim siapa saja hambamu. Dia bilang kirim Timotius Arim ke sini. Sekarang saya tahu bahwa Tuhan peduli. Langsung pemimpin pujian nyanyi. Allah mengerti. Allah. Ayo Pop. Peduli segala persoalan. Tak akan pernah dibiarkannya ku bergumul sendiri sebab Allah mengerti. Kalau engkau masih peduli saya. Dia pikir yang tidak masuk akal. Dia tahu Pak Arifin cuma ada minggu pertama di Bali. Kirim Timotius Arifin ke sini. Untung pagi itu saya doa. Dan Tuhan bilang kamu ke penjara sekarang. Itu aja yang kita lakukan. We walk with God. Yang kedua, kita bisa work with God. Perhatikan di sini bukan work for God. Kenapa banyak orang capek? Kenapa banyak orang bosen? Kenapa banyak orang teler? Kenapa banyak orang burn out? They work for God. Ini mestinya work with God. Dia disebut the heir of righteousness. Barang siapa saudara mau menyenangkan Tuhan, saudaraku, dilihat korbannya, dilihat kedekatannya, dan dilihat karyanya. He work with God. Berapa lama? 100 tahun. Bangun bahtera itu 100 tahun, saudara. Saya ingin punya karya, yaitu sebelum Tuhan Yesus datang 1000 gereja. Sekarang baru nyampe 450. Goalnya tahun 2025. Tidak mencapai, tapi lumayan saudaraku. Ya, kita lanjutkan, oke? Ini sesuatu yang luar biasa. Ada juga yang meniru. Mau mendirikan 1000 gereja, cuma caranya kurang bagus. Kita pakai cara yang baik. Amin saudaraku. Sebab Tuhan kita gentleman. Kita juga mau pakai cara gentleman. He's an heir of righteousness. Dan kita tahu apa yang dia kerjakan. Saudara lihat itu di latar belakangnya. Yang ketiga saudaraku. Yang pertama Noah walk with God. Yang kedua work with God. Ya, yang ketiga kita lanjutkan saudaraku. Sebelum worship. Dia juga saudaraku witness for God. Noah witness for God. Masih ingat Noah tadi apa? Yang pertama nearness. Kata nearness. Kedua itu apa? Obedience. Yang ketiga availability. Yang terakhir holiness. Nah perhatikan. Noah witness for God. Dalam 2 Petrus 2 ayat 5 catat saja. Dan jika Allah tidak menyayangkan dunia purba. Tetapi hanya menyelamatkan Nuh. Siapa dia? Pemberita kebenaran itu. Dengan 7 orang lain ketika mendatangkan air bah atas dunia orang-orang fasik. Ada jemaat kita. Dia adalah pemberita kebaikan. Ya, followernya jutaan saudaraku. Dia sangat terkenal. Siapa di sini punya masalah hutang? Kalau kau kontak saya sekarang saya kirim. Kamu hutang berapa? Ada yang kirim 20 juta, saya kirim langsung. Jepret. Dia memberitakan tentang kebaikan, nolong orang. Carikan kerjaan orang. Tapi dia tidak memberitakan kebenaran. Tuhan menyuruh kita memberitakan kebenaran. Siapa kebenaran itu? Yesus. Kalau orang tidak memberitakan Yesus pasti sudah salah. Sebab kebenaran adalah seseorang. Dan dia adalah Kristus. Boleh tampilkan tolong bahasa Inggris 1 Korintus 1 ayat 30. Ini ayat penting saudara. Ya. Tuhan tidak menyayangkan dunia purba. Semua yang masih bernapas habis. Karena yaitu saudaraku air bah itu. Ya. Jadi pertama Noah walk with God. Nearness. Amin. Kedua dia work with God.
Kenapa ada orang tanya saya, Pak, Bapak kok enggak capek-capek ya melayani? I work with God. I don't work for God. I work with God. Kristuslah kebenaran kita. Kristuslah sanctification kita. But of Him are ye in Christ Jesus. Kita Kristus. Who of God is made unto us wisdom. Siapakah Kristus? Sang hikmat. Tadi kita nyanyi, sang damai, penuntun. Saudaraku, sang hikmat. And righteousness, sang kebenaran. And sanctification, pengudusan. And redemption. Redemption itu penebusan. Amin. Bukan cuma ditebus, dialah uang penebusan kita. Kita telah dibeli. Bukan dengan emas dan perak, tapi dengan darah yang mahal. Darah anak domba yang tidak bercacat itu. Jadi ukurannya bukan Nuh, Daniel, dan Ayub. Ukurannya Yesus. Dan tidak ada seorang pun terutama saya bisa menggenapinya. Kecuali cuma menerima kasih karunia Tuhan. Pada zaman rame-ramanya hyper grace, saudara. Bapak Chris Manusama ditanya, Pak Chris, rock itu hyper grace ya? Oh bukan, kata Pak Chris. Kita di amazing grace. Amin. Kita ini apa? Amazing grace. Tepuk tangan bagi Allah kita. Grace is amazing. Model kayak kita diselamatkan, saudaraku. Yang terakhir, sungguh terakhir ini. Noah worship God. Kejadian 8 ayat 20. Nuh mendirikan mezbah bagi YHWH. Dan segala binatang tidak haram dan segala burung tidak haram diambilnya beberapa ekor. Lalu mempersembahkan korban bakaran di atas mezbah itu. Ada ayat selanjutnya. Nah di sini kita melihat saudaraku. Ketika Tuhan mencium korban itu. Tuhan memberkati. Tidak ada korban, tidak ada berkat. Tidak ada korban, tidak ada api. Tidak ada korban, tidak ada hujan berkat. Penting korban, saudara. Orang benar itu memberikan korban pada Tuhan. Kain cuma memberikan persembahan. Persembahan kami, nyanyinya gitu. Sedikit sekali. Karena itu namanya kolekte, saudaraku. Ya, mari kita memberikan kolekte. Kolekte itu suatu apa? Kalau ada tanda bedes, tahu tanda bedes? Lalu topinya saweran, itu Tuhan tidak layak terima itu. Tuhan terima korban yang terbaik. Korban terbaik apa saudaraku? Tubuh kita. Yuk kita serahkan pada Tuhan. Bangkit berdiri semua. We walk with God. We work with God. Kemudian saudaraku, we witness for God. Dan terakhir, Noah worship God. Dan Tuhan mengucapkan berkat. Lalu kita melihat pelangi. Satu hari saya dalam keadaan tekanan berat sekali. Oh difitnah orang tidak enak saudara. Dan waktu itu saya baru turun dari mobil. Karena hall kita kan sebelah kiri, gedung gereja kita kan saya biasa gini. Tuhan suruh saya noleh ke kanan. Dan saya belum pernah lihat double rainbow. Rainbow tapi double. Tanda perjanjian Tuhan, tidak satu dikasih dua. Satu hari Lili telepon Vivi, Mami dalam keadaan sakit. Ya kita gundah tuh, kita lagi di luar negeri. Saudaraku, dan pada saat itu kita melihat ke langit ada double rainbow. Don't be afraid, I'm with you. Tepuk tangan bagi Allah kita. Haleluya. Terimalah kasih karunia Tuhan saudaraku. Kita jadikan orang benar. Dibuat makin hari makin menyerupai Dia. Kita bergaul dengan Tuhan. Dan anak-anak kita diberkati oleh Tuhan. Mari angkat tanganmu ucap syukur padanya. Shikaparala shandarabo. Hiaramayare. Angkat suaramu. Terima kasih Yesus.
Berikan korban yang terbaik buat Tuhan. Si para bakaya ramone.